jangan menggunjing habaib sampai terjadi kebencian dengan habaib. Dan memang kita menemukan ada katanya habaib yang seperti itu, sehingga akan tapi menjadi antipati kepada habaib. Nah, itu diuji oleh Allah. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu ketemu habaib yang baik-baik, tapi pangkatnya lebih tinggi kalau ketemu habaib yang enggak baik tapi bisa tabah dan bisa membawa habaib kepada kebaikan. Tapi ingat, jangan berubah, karena habaib manusia, bergaul dengan macam-macam. Ada yang enggak ngaji, tapi bukan berarti dengan enggak ngaji lalu kita jadikan alasan untuk merendahkan habaib. Kata mereka punya nasab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambung Nabi, darahnya sambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta ini harus diterjemahkan dengan cinta yang benar. Cinta yang salah, Habibnya pengen mabuk, Habib nih kasih duit mabuk dah Habib. Ini kurang ajar namanya. Nabi bahkan marah, kau mengambil petunjuk dariku, anak cucuku kau rusak. Marah Rasulullah. Jadi makna kecintaan harus diistimewakan. Iya, maknanya diistimewakan memang dari cinta. Misalnya mohon maaf, kalau kita punya duit hanya 1000, yang satu bukan Habib, yang satu Habib, tentu didahulukan Habibnya. Kenapa? Mendahulukan, maknanya didahulukan dalam hal ini. Coba dalam keadaan tertentu dianggap kalau sama-sama, kalau duitnya 200.000, Habib boleh dibagi rata karena sama-sama butuh, boleh. Tapi di saat butuh mendesak harus didahulukan. Jadi artinya apa? Banyak hal, urusan materi, urusan kasih sayang, urusan perhatian, urusan ini harus dibedakan. Kalau ini adalah dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu urusan hati. Sebab sekarang memang muncul juga ada kedengkian-kedengkian. Dan para habaib yang soleh-soleh, yang baik-baik juga marah dengan habaib yang enggak benar itu. Karena itu musibahnya lebih besar lagi kepada orang awam, jadi benci kepada habaib. Mereka para habaib juga marah. Sampai ada habaib yang ganggu, siapa itu mau dicari, jangan rusak habaib. Habaib itu dakwah ke sana kemari, kamu rusak. Sampai suatu ketika kita masuk ke rumahnya seorang tokoh, hanya kebetulan saya membawa, itu langsung ditutup pintu karena bawa Habib. Katanya, lah bawa Habib ditutup pintunya. Karena ada Habib, jangan bawa Habib ke sini. Nah, ini ada orang yang benci semacam itu adalah orang yang sangat rugi. Baik ya, habaib adalah dzurriyyah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sampai yaumul kiamah. Dan jangan seperti sebagian orang yang mengatakan cucu Nabi enggak ada. Itu adalah salah besar dan itu adalah bertentangan dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sendiri waktu Nabi Muhammad dikatakan enggak bakal punya keturunan, Allah menurunkan ayat inna syani'aka huwal abtar, yang ngomong kau tidak punya keturunan Muhammad, dia sendiri yang enggak punya keturunan, dia tidak punya keturunan. Dan Nabi Muhammad punya keturunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini adalah keistimewaan. Dan hadis mahabbah Sayyidina Husain, kalau pengen tahu lihat maktal terbunuhnya Imam Husain, dibaca lengkap 2,5 jam. Buya punya cerita tentang Sayyidina Husain, versi kita ahli sunnah wal jamaah dari awal sampai akhir, sampai bagaimana Sayyidina Husain mendapatkan kesyahadahan, mati syahid di padang Karbala. Baik, ini masalah cinta kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi. Hadis yang banyak sekali, hadis tsaqalain, bahkan hadis tsaqalain lebih sahih daripada hadis inni tarikun fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kita Allah wa sunnati. Sahih. Tapi kita Allah itrati sahih dua-duanya dan tidak bertentangan. Karena dari masa ke masa habaib dengan sunnah tidak jauh. Kalau ada yang nyeleweng, tentu dari bukan habaib juga banyak yang nyeleweng. Kenapa tidak kita hitung juga?